Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Tentunya di tema 4, subtema 2, pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, tak bosan-bosannya Bu Guru untuk meminta kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pantun, siswa dapat menjelaskan amanat pantun dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mengidentifikasi siswa dapat menunjukkan ciri-ciri pantun secara tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berkreasi membuat pantun, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun dan mempresentasikannya di depan kelas. Yang keempat, dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mengamati masyarakat sekitar, siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat di sekitarmu yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya secara tepat. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati masyarakat sekitar, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia secara terperinci. Yang ketujuh, dengan kegiatan mengungkapkan pendapat mengenai peran serta dalam pemilihan RW, siswa dapat menyebutkan tanggung jawab sebagai masyarakat dengan benar. Yang kedelapan, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara rinci. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Hari ini, Dayu dan teman-temannya akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber untuk wawancara. Identifikasi dari ciri-ciri pantun yang ada di depan tadi. Yang pertama, saat malas tak bertenaga. Baris pertamanya berakhiran dengan huruf A, berarti sajaknya A. Jumlah suku katanya ada 9. Yang kedua, jangan diam seperti patung. Sajaknya atau bunyi huruf terakhirnya adalah G, dan jumlah suku katanya 9. Baris yang ketiga, ayo kita berolahraga. Huruf terakhirnya adalah huruf A. Jumlah suku katanya ada 9. Baris keempat, bersepeda keliling gunung. Sajaknya G. Jumlah suku katanya ada 9. Berarti sajak atau rimanya dari pantun ini adalah A, B, A, B. Baris 1, 2 termasuk sampiran. Baris 3 dan 4 termasuk betul, isi. Makna atau amanat dari pantun tersebut adalah berolahraga merupakan salah satu untuk menjaga kesehatan. Olahraga dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bisa bersepeda ataupun berjalan kaki. Dayu, Edo, dan Lina akhirnya berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Ini adalah bacaan tentang Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi.
Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Selain berinteraksi dengan sesama manusia, manusia juga berinteraksi dengan alam. Contohnya tadi, Pak Damar. Beliau menggunakan kayu untuk membuat sandal refleksi. Setelah kayu ditebang oleh pemotong, beliau meminta untuk melakukan reboisasi. Manusia sangat bergantung kepada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari sumber daya alam. Lingkungan alam juga menyediakan bahan baku untuk kegiatan produksi, sehingga lingkungan alam juga berperan dalam pembangunan. Ini adalah contoh lingkungan alam yang masih bersih tentunya ya. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam yang pertama, mengolah sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemanfaatan alam harus bijaksana, jangan berlebihan karena nanti dapat menimbulkan dampak negatif. Setiap masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab di lingkungan seperti menghormati, menjaga kebersihan, dan berperan aktif dalam mengambil keputusan. Ini adalah contoh kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Pemilihan Ketua RW. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan Ketua RW. Kepanjangan RW adalah rukun warga. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu dan mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Peran serta dalam pemilihan ketua RW yang pertama, turut serta dalam gotong royong mempersiapkan tempat pemungutan suara. Yang kedua, mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Yang ketiga, membantu para ibu menyiapkan makanan. Yang keempat, ikut menjaga ketertiban lingkungan. Pengambilan keputusan masyarakat Indonesia dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Namun, jika dalam musyawarah tidak ada kata sepakat, maka dapat dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara. Masalah dalam masyarakat yang dapat dilakukan dengan pengambilan keputusan bersama diantaranya pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, membuat jadwal ronda malam, menyelesaikan perselisihan antar warga, penyelenggaraan suatu acara misalnya lomba, sikap dalam musyawarah yang harus kita tunjukkan yang pertama, memahami tujuan atau keputusan yang akan diambil. Saling memahami, menghargai, dan menghormati pendapat.
Bersikap lapang dada, menerima masukan, kritik, usul, saran dari peserta lain, tidak memaksakan kehendak atau pendapat untuk dijadikan keputusan bersama. Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga di antaranya berpartisipasi dalam pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Hal yang bisa dilakukan siswa ketika ada musyawarah mufakat. Yang pertama, turut serta bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah, mengamati jalannya pengambilan keputusan, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Nah, demikian pada materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya ada link latihan soal. Silahkan kalian kerjakan latihan soal tersebut. Jangan lupa kerjakan secara jujur dan tidak usah mencontek. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.